Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat umur dan nikmat iman, sehingga kita bisa menjalankan saum Ramadan hari yang ke-19, kalau tidak khilaf 19. Tetapi sayang ya, semakin hari justru ternyata terutama qiyam ya, tarawih, witir itu masjid dan musala kita mulai bergonol sudah, sab bermaju. Hanya dua masjid di Banjarmasin ini yang tidak pernah berkurang, Hasanuddin sama Al-Jihad. Hampir semua masjid itu kehilangan jamaah separuh, Pak ya. Untung panitia masjid tidak membuat spanduk dicari jamaah yang hilang, kalau ketemu suruh balik ke masjid, separuh yang hilang. Dan itulah memang ujian Ramadan. Maka itu Nabi menyebutkan, man qama ramadhana, barang siapa yang qiyam Ramadan. Jadi qiyam Ramadan itu ya salat tarawih sama salat witir. Karena kalau kita bicara salat sebetulnya enggak ada disebutin oleh Nabi nama salat ya. Kalau kita masuk masjid, salat 2 rakaat disebut dengan tahiyatul masjid. Kalau kita salat sebelum salat fardu disebut dengan qabliyah. Kalau setelahnya disebut dengan ba'diyah. Karena salatnya itu santai, maka disebut dengan tarawih, karena salatnya santai. Dan Nabi itu kalau salatnya memang betul-betul santai. Ayatnya panjang, bahkan sampai menjelang subuh kalau boleh salatnya itu. Nanti ketika sebelum naik ke rakaat berikutnya, kedua, beliau duduk yang memang agak panjang juga duduknya, santai, karena kaki kan pegal, duduk ya kayak yang biasa kita duduk menjelang naik ke atas. Tapi kalau sholatnya biasa enggak, ini beliau langsung duduknya posisi ya kayak di Arab itu enggak habis itu langsung naik. Nah kalau tarawih itu agak lama beliau, karena setelah itu akan panjang bacaan. Selesai tarawih juga pokoknya santai banget ya. Kalau ya bahkan pernah dulu ya, memang sholat malam Nabi itu panjang. Pernah satu waktu Bilal itu menunggu Nabi, sudah azan tapi belum qomat, karena Nabi belum datang. Jadi gini, kalau azan itu adalah haknya muadzin, tapi kalau qomat itu haknya imam. Nggak boleh qomat kalau imam belum ada. Maka Bilal kemudian datang ke wadah Nabi, lihat ternyata Nabi lagi nangis, habis nangis. Bilal bertanya, kata Nabi, turun tadi ayat 190 kalau nggak salah di Ali Imran ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka kata Nabi, celakalah
Orang yang tidak mentadaburi ini ayat. Artinya apa? Nabi ayat ini bukan seolah memang iya, untuk perintahkan kita membaca alam. Ya. Dan memang perlu. Jadi ada dua tadarus. Pertama tadarus Al-Quran, yang kedua tadarus alam. Ini penting nih. Justru kita akan menemukan hikmah yang sejati tatkala kita bisa membaca alam. Nabi Ibrahim itu kan mendapatkan hikmah tertinggi ketika beliau mampu membaca alam. Bintang, matahari, bulan. Bahkan kalau kita coba baca alam ini, kita akan takjub, Pak. Ketika disebutkan misalnya di Quran itu bahwa poros kita itu adalah matahari sebagai poros. Itu matahari itu besarnya 120 kali lipat bumi. Ya. Planet terbesar di jagat raya kita ini kan Jupiter. Jupiter itu di bawahnya ini 10 kali bumi itu Jupiter. 120 kali bumi baru diameternya matahari. Bayangkan di dalam galaksi Bima Sakti yang satu, ada berapa galaksi kan di jagat ini? Salah satu bintangnya matahari. Ya, salah satu bintang planetnya itu matahari. Itu aja besarnya bukan main. Maka apatah lagi yang menciptakan. Maka wajar ketika kita takbir itu Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Buya Hamka, Bapak Ibu, itu bisa mendapatkan gelar profesor. Lo nggak sekolah selesai. SR itu cuma 2 sampai kelas 2 ya. Kalau nggak salah Buya Hamka tuh SD lah, kalau kita tuh kelas 2 SD. Tapi beliau bisa mendapatkan hikmah tertinggi itu justru dengan membaca alam. Maka beliau mendapatkan penghargaan dari 2 universitas terbesar di dunia. Ungkapan beliau yang terkenal itu adalah kalau hidup sekedar hidup, kerak di hutan pun hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kerbau di ladang juga bekerja. Nah, itu kan ungkapan beliau. Nah, maka memang celaka kata Nabi orang tidak mentadabburi ayat ini. Nah, baik Bapak dan Ibu, jadi sedikit tadi bahwa muadzin itu haknya azan. Sementara qomat itu haknya imam. Qomat haknya imam. Jika imam telah berdiri di depan atau telah siap, maka boleh azan, boleh qomat. Tapi kalau belum, nggak boleh. Nah, ini yang hari ini kadang lepas dari kita ya. Makanya mungkin kenapa kita perlu belajar ya. Kalau Hasanuddin Al-Jihad itu nggak pernah berkurang, karena memang menjalankan semua itu. Nah, kalau kita kan masih separuh belum. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang tadi saya baca, man qama Ramadhana, barang siapa yang qiyam Ramadan, yaitu tarawih dan witir, imanan, dengan keimanan, wa ihtisaban. Ihtisaban ay taliban wajhullah, mencari ridha Allah, wa sawabuh, dan sawabnya Allah, rewardnya Allah, penghargaannya Allah. Kan pahala itu kan bahasa Sanskerta ya. Pahala dari kata pala ya. Kalau kita memahami sawab itu ya reward, penghargaan Tuhan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampunkan dosa yang telah lewat. Ghufira, akan dihapuskan, akan ditutupin dosa-dosa yang telah lewat, akan dihilangkan, ditutup. Dosa itu sesuatu yang akan menimbulkan akibat. Maka kata Ali bin Abi Thalib, hati-hati dengan dosa, karena dosa itu menghasilkan akibat. Maka untuk menutupnya itu dengan cara kita banyak istighfar, memohon ditutup. Jadi ghafaran itu sebetulnya bukan ini, mohon ditutup, mohon dihapus, mohon disembunyikan ya, aib. Karena dosa itu kan aib, cacat kita. Kalau udah dibuka Tuhan malunya kita. Nah, ada 2 syarat. Pertama iman, yang kedua ihtisab. Ihtisab juga bisa bermakna evaluasi. Kata hasibah kan menghitung. Kita memperhitungkan sholat kita, apakah sudah bernilai atau tidak, mengevaluasi.
Di hari yang ke-19 ini berarti telah 19 malam kita qiyam Ramadan. Bagaimana evaluasi kita, bagaimana salat tarawih kita, bagaimana salat i'tikaf kita? Apakah masih begitu-begitu saja? Satu waktu dari Abu Hurairah menyebutkan, an Abi Hurairah qala dakhala rajulunil masjid, masuk seorang laki-laki ke dalam masjid. Fasalla, kemudian laki-laki itu salat. Summa jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusallim. Kemudian dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam. Jadi si laki-laki ini masuk masjid, dia salat 2 rakaat. Berarti salat tahiyatul masjid. Salatnya salat tahiyatul masjid. Nah, setelah selesai salat tahiyatul masjid, dia langsung menemui Nabi dan mengucapkan salam. Ini ada 2 kondisi. Pertama, dia datang salat langsung lalu mengucapin salam. Kita bagaimana? Bolehkah masuk masjid kemudian mengucapin salam dulu lalu kita salat? Terserah. Ini kondisional. Ya. Si laki-laki ini salat dulu baru dia datang ke Nabi dan mengucapin salam. Faradda alaihi salam, maka Nabi menjawab salamnya. Waqal, dan Nabi berkata, irji' fasalli. Irji', ulangin, fasalli, maka salat. Irji' fasalli, ulangin kau salat. Fa innaka lam tusalli, maka engkau tu belum salat. Ulangin salatmu, kau belum salat. Faraja', maka mengulanglah si laki-laki sahabat tadi. Fa fa'ala dzalika 3 maratin, maka melaksanakan yang demikian sampai 3 kali. Artinya dia ulangin salat, selesai dia datangin Nabi, kata Nabi irji' fasalli, ulangin lagi kau salat. Salat lagi, selesai datang lagi kata Nabi irji', ulangin lagi. Fasalli, maka salatlah. Fa innaka lam tusalli, kau belum salat. Sampai dengan 3 kali mengulang salah, mengulang salah, mengulang salah, jangan diulang lagi. Ingat, salah itu cuma 3 kali. Kalau udah 3 kali terulang-ulang salah, kita ulang lagi salah, kita ulang lagi salah sampai kiamat salah. Maka apa yang mesti kita lakukan? Sahabat ini kemudian berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi dia yang mengutusmu dengan hak, dengan benar. Demi Allah. Jadi kalau kita itu bersumpah, sumpahlah atas nama Allah, jangan atas nama benda. Demi langit, demi bumi, demi macam-macam, demi cinta lah didustainya. Gak ada demi macam-macam. Demi Allah. Yang boleh bersumpah demi nama-nama benda itu cuma Tuhan. Itu pun ada tujuannya, ya. Misalnya demi waktu duha, demi waktu pagi. Ada sesuatu yang ingin dituju oleh Tuhan tentang waktu itu. Wal asar, demi masa, demi waktu yang menjelang senja, ya. Asar itu kan waktu menjelang senja. Atau asar itu diartikan demi waktu yang dipakai untuk memeras tenaga. Al-asar itu kan dalam tafsirnya para Syihab itu diartikan menekan sesuatu untuk mendapatkan inti terdalam. Artinya sebuah pekerjaan yang keras. Itu asar. Demi waktu itu maka manusia itu rugi. Itu yang ingin dituju Tuhan di situ. Nah, kalau kita jangan ikut-ikutan bersumpah demi sesuatu yang bukan karena Allah. Maka bersumpahlah sebagaimana laki-laki ini, demi dia yang mengutusmu dengan benar. Ma uhsinu ghaira hadza, ma tidaklah sebaik-baik sesuatu yang ulun kerjakan ghaira hadza, kecuali yang ini ya Rasul. Enggak ada lagi yang paling baik salatku, ya semua ini yang paling baik udah. Ini kalau paling baik versi sahabat, udah gimana dengan kita, ya kan? Jauh. Kita tarawih saja lagi viral kemarin itu kecepatan cahaya. Ya, kecepatan apa? Tuh yang ngomong kecepatan cahaya, jangan. Sidin tausiah semalam di mana? Di Best World Kindai Hotel lah. Oh, mantap. Diundang Isuzu Astra, Pak, untuk kultum buka puasa. Ini Sidin berkisah kecepatan cahaya ujar. Nah, maka kalau kecepatan cahaya kilat al-bahaq namanya,
salatnya bukan salat tarawih, tapi salat barak ya. Salatul baraku, salat cepat, salat kilat. Nah, lalu tidak ada ya Rasul sebaik-baik yang saya kerjakan kecuali ini. Wa'alim ni, maka ajarkan kepadaku. Ajarkan. Apa yang diajarkan? Caranya di mana? Fa'alim ni, beritahukan kepadaku, tunjukin di mana salahku. Nah, ini yang terbaik. Kalau kita udah salah, bakal ulang-ulang tanya di mana salahku, di mana salah ulun, kan gitu. Lawan bini pina merangut aja bini betakun. Kenapa pina merangut? Apa salahku, kan gitu. Bisa jadi salah kita kan. Kenapa bini bina pemamaian? Kadang laki juga yang salah bilang kada ingatan. Tulah ke pasar bawa bini, sampai di pasar bini di drop keluar ke pasar masuk ditinggalkannya kayak pernah pemamai bini. Kada ingat bini di pasar tadi. Kan ada kisah tuh bini pemamaian laki kada ingatan. Ini berat nih. Sudah bini pemamaian laki kada ingatan tuh pas benar tuh. Beributan aja. Itulah ke musala berhujan berpayung bersepeda, rumah kada jauh kan. Boleh dari musala payung ketinggalan. 5 kali payung ketinggalan aja bermamai bini. Apa payung ketinggalan terus pian. Astagfirullah, aku jangan laki. Kada ingat namanya. Bapak kenapa tadi ceramah sini apa tadi? Jangan laki, aku jangankan ceramah sini payung aja ketinggalan. Bapak lah jangan bini bisi laki nih kan bilang kada peringatan. Cuman kan bini sayang dua laki pian tolak lewat bulik nih. Lihat pasar ada orang jual payung, pakai payung. Muka payung sebuting 35.000 kan sebuting payung. Yang pengalaman jauh payung ketinggalan tuh. Jadi nuka payung 35.000. Julung lawan laki kan. Kasihan jangan bini usia pian malam ni kehujanan pulang kan musim hujan pakai payung. Cuman bila sampai hilang, nah ininya cumanya ini ngalih pian. Yang berbina ni bilanya cuma pokoknya tuh ngalih sudah dilawani. Pokoknya pokoknya udah tuh sudah. Jadi bila sampai hilang nih payung yang sebuting jadi setengah lusin hilang 6. Maka bila ini hilang, awas pian. Goreng jangan di kamar lagi, di luar pian. Nah laki ini kada pewanian. Bunyi tikus saja takutan. Nak baudu tuh tegani bini, baudu tengah malam tegani bini. Membunyi kletek hantu, padahal tikus dibatakan hantu. Dah. Supaya malam ini jangan goreng di luar kamar, jangan laki paksa payung jangan sampai ketinggalan. Kayak apa caranya? Dikapit di ketiak. Tuntung sembahyang bang dikapit. Sembahyang dikapit malih sakit imam kan. Boleh ke rumah payung masih di ketiak. Alhamdulillah rumahnya aja masih ada payung, kada hilang. Oh iyalah alhamdulillah. Kayak Pak, ku kapit di ketiak jangan laki. Oh alhamdulillah begitu. Limbah pang sapida pulang nang ketinggalan. Kayak apa kada bermamai bini nang kene pian. Itu tuh pian kadang-kadang di masjid di musala tuh kan kayak itu. Sudahnya pulang imam dan sudah menjelang akhir Ramadan ini tapi ada di masjid. Apalagi imam sikungannya imam. Tuh pulang sidin kayak adul. Kan jadi imam maras ada nang lulusan pesantren, lulusan IAIN disuruh jadi imam kada wani. Macam-macam alasan. Datang sikung. Kamu kan lulusan kalau dua wani aja, kenapa belum ada ijazah? Mana ijazah guru dulu aja, hanya aku wani jadi imam. Ada pulang nasi kong. Imam ni kita ni garing nah, kayak adul tua hasidin selismaan enggak kan gitu. Musim selismaan ni ada kawasan jadi imam mun sawat kada ada kayak apa nah. Akhirnya pian jadi imam lah. Kada aja, aku kada bisa jadi imam aja. Udah 9 pian kada kau jadi imam. Datang terakhir masuk pas kebelujuran pakai bolang di kepala. Bolang, wah mantap loh. Baju gamis, sorban bolang. Kan ada orang gitu. Baju gamis, bolang gaya Buan Habib juga kan. Kemudian sorban habang di sini. Segitiga sorbannya. Bahaya. Ini pasti jadi imam. Kelihatan muhanya. Kebulu juga sih hanya kebuli dengan Makkah umrah tadi. Nah ya dah kada salah lagi sih jadi imam.
Akhirnya pian aja lagi Pak Haji aja dihadangnya. Kenapa? Imam kita sawat nih pian karena menjadi imam, belikan kita. Karena ada yang maunya jadi imam kan, belikan ya kita sampai mau jadi imam. Nah ya aku sini kan waninya ada bisa, ada ya pian ya siapa lagi diharapkan daripada kita belikan. Ada nak terjaga sih kom. Ayo pian masuk ke dah. Tampak aja. Daripada tampak oleh si jago tadi pas jadi imam. Masa masuk jadi imam. Masih ada tolak jadi imam mau langsung Allahu Akbar. Gaya saya sudah istirahat kan. Kalau saya sudah istirahat kan imamnya Allahu Akbar. Ada lawas jadi. Kalau kita kan lawas loh. Bacaan panjang macam-macam dibaca. Mulai apa astagfirullahaladzim, batu qul a'udzu birabbin nas dibaca. Betul apa lagi biasanya? Mancak mendang itu di belakang tuh. Ingat tuh kajian apa ya? Yang di belakangnya mahabbatik wa ma'rifatik. Apalah dengannya? Fa'tini lupa baca macam-macam. Hanya kan takbir Allahu Akbar. Panjang Allahnya. Karena memang dalam bahasa fikih itu kan ada istilah qasad ta'arud ta'yin. Qasad. Di sini qasadnya Allah panjang tuh memasukkan qasadnya itu kan gitu. Kalau fikih kebanyakan. Ya, gitu kalau biasanya kalau dulu kita belajar fikih ya. Nah, kalau nang ini kebetulan di Min, nang Sikung kan di Kidaung. Itu beda. Kalau di Kidaungnya kan ada busali. Allahu Akbar, ini busali. Salli. Kalau lihat akan dia apa Bapak manui. Nya bila puasa itulah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nasi kok ada. Takannya kada usah si bisa aja kan sorangan ini. Buka puasa pun Allahumma laka sumtu wa bika amantu nasikum dhahabat dhuma. Kata kami gitu Pak. Berdua tapi beda kan kenapa Pak? Ulun membiasakan mereka berbeda dulu. Lalu kemudian belajar saling memahami. Sampai satu waktu mereka akan berpikir pelan-pelan bagaimana sebetulnya yang sejatinya, yang sebenarnya. Nah gitu. Karena tak selamanya Pak yang kita anggap hitam salah. Hitam itu kan identik dengan salah. Hitam itu justru nampak garis tegas. Malam hitam tapi justru indah dan nyaman. Jangan disangka yang putih itu kemudian semua baik. Putih kadang menyilaukan. Putih kadang membutakan mata kita. Maka berapa banyak orang yang merasa dirinya putih justru merasa sombong. Merasa dirinya paling baik. Merasa dirinya paling bersih. Maka kalau begitu, hitam kadang lebih baik daripada putih. Di saat hitam itu menyadarkan kesalahannya dia. Maka itu Bapak Ibu, ahli maksiat yang tahu bahwa dia salah dan merasa bersalah, menyesal dengan kesalahannya, itu lebih baik daripada ahli ibadah yang merasa dirinya lebih bersih dan paling suci. Jauh lebih baik. Maka itulah saya mencoba membiasakan biarlah mereka berbeda. Sampai satu waktu mereka akan paham dengan sendirinya. Karena anak-anak itu kalau kita paksakan dengan kehendak kita, dia nggak akan masuk Pak. Biar mereka jalan. Dan biarkan mereka berdebat berdua. Ya kan? Toh berdebat ading. Domba ading paling behual kayak itu aja. Coba kalau ada kawan behual, ribut. Nah itu Pak ya. Nah maka Bapak Ibu kita lanjut. Ajarkan ulun ya Rasul. Ya, ajarkan ulun bagaimana salat tadi. Faqal, maka belum selesai tadi kisah tadilah yang imam tadi. Tuh imam tuh kisahnya apa jadi imam. Inguh Arabnya masih ada. Beli dari Makkah. Allahu Akbar. Ada bismillah lagi sedin. Bingung orang kampung. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, jangan orang kampung mantap dah. Gaya saya sudah istipakai. Di belakang bocah. Kada salah nih jadi imam sedin nih. Kalau saya ikut pas saja. Ada apa-apa kayak aduh kan ada ganti sidin. Kisahnya di belakang kan ada ilmunya. Sampai waladhdallin amin. Jangan. Mantap di belakang.
baca ayat kan ada bismillah juga kayak kita tadi kan. Kalau ulun kan bismillah, Fatihah bismillah. Kalau ayat kan gak ada, langsung ra'aital ladzi yukadzibu biddin, wah mantapnya. Nanti belakangnya mantap. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina an'amta 'alaihim wa Fatihah waladdallin. Itu nang 20 jamaah, nang 10 mengaminakan, nang 10 berdiam. Nang 10 mengaminakan itu karena ada waladdallin. Kan kita dengar bila ada waladdallin amin, waladdallin amin. Nang 10 kada mengaminakan karena dimulai arah aitah. Ya kan kayak alhamdulillah kan. Nah ini nih kadang-kadang. Kenapa? Karena imam kan, tapi ada. Enggak penting mana imam itu. Nah baik Bapak Ibu, kita lanjut. Idza kunta ila shalah, kata Nabi, jika engkau berdiri salat fakabbir, maka takbir. Summa qara'a ma tayassara ma'aka minal Qur'an, lalu baca yang mudah. Yang mudah. Jangan yang susah. Maka imam dalam salat tarawih saat ini memang ulun lihat pas saja bacaan. Kenapa? Karena melihat kondisi belakang. Di belakang itu kan, di belakang itu ada yang tua, ada yang sakit, ada yang sudah lama. Maka jangan panjang-panjang. Saya kalau jadi imam bacaan itu paling dimulai dari duha, itu paling panjang. Kadang-kadang mulai dari wal 'adiyati dhabaha. Kenapa? Karena lihat kondisi di belakang. Kalau mau bacaan panjang itu sorangan. Tapi kalau kita ada jamaah di belakang, baca yang gampang, yang mudah. Tapi jangan ayatnya ayat langganan. Kuliah itu bahayanya kekanakan di belakang. Taruhan 5 ribuan kita, 10 ribuannya. Ayo 5 ribuan aja kan. Ayo 5 ribuan. Kenapa? Udah kuliah aja. Itu terpuntal imam. Kasihan kan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum. A'bud setengah jam a'budnya aja. Tenang di belakang, oh mam laku makan lagi mamanya sudahnya. Nah, kenapa? Ayatnya langsung. Ayatnya belajarlah. Jangan kalah sama anak-anak yang kayak gini aja udah hafal 1 juz. Ya paling kadang pertengahan. Setelah itu apa kata Nabi? Summa raka'a, rukuk hingga hatta tatma'inna raka'ah, sampai tumaninah rukuknya. Saya percepat karena ada Ustaz Sultan nanti mau menyampaikan, izin beliau mau menyampaikan sosialisasi tentang wakaf Al-Quran. Nah, wakaf Al-Quran. Saya percepat dikit di sini. Karena saya juga ini mungkin mau ke ini ke Pengaron, ulun masih di sana. Meski memang sudah ada persetujuan Banjarmasin, tapi belum ada SK tetap kembali ke Banjarmasin. Sekarang di Pengaron, Pak. Tugas bolak-balik. Jam berangkat biasa 6:30, pulang jam 4, jam 3, jam 5 sampai di rumah. Jadi capek banget kadang-kadang. Kemarin aja karena ada pengaruh obatnya saya pilek. Itu kadang sepeda motor, kadang mobil. Pakai sepeda motor kemarin itu sempat sepeda motor sambil ketiduran. Ada orang langsung nepuk di belakang. Untung ada yang nepuk ulun, Pak. Ada kendaraan dia nepuk langsung supaya menyadarkan ulun supaya bangun. Langsung berkepinggir. Capek memang perjalanannya 2,5 jam. Yang capek itu naik ke atas itu. Kalau simpang 4 kan 2 jam, masuk sebelah kanan naik ke atas. Ya. Tapi saya coba nikmati aja. Yang namanya hidup harus begitu, Pak. Jalanin. Nggak bisa ngeluh, nggak bisa. Kalau mau cari jalan solusi, itu yang saya lakukan. Kalau ngeluh, ya pasti ngeluh lah semua. Tapi kalau melihat di sana posisi kita berada pada posisi ahli media dengan pangkat lebih tinggi daripada kepala KUA. Kepala KUA saya kan lebih rendah dari saya 2 tingkat. Dan jabatan juga lebih tinggi saya. Ya, dia masih penghulu muda, saya udah penghulu media. Saya 4A, dia masih 3C. Makanya saya sampaikan kemarin di rapat di desa, meski pangkat dan jabatan saya lebih tinggi, tapi yang punya peranan paling utama ya tetap kepala KUA.
Itu kalau sebagian orang sengeluh tuh, ya. Tapi saya jalanin, insya Allah ada jalan terbaik ya. Nah maka sampai selesai semua sujudnya, duduknya, kemudian sujudnya lagi dengan tumakninah. Sumab al-jalika fi sholatika kulliha. Lakukan semua dalam sholat. Rawahu Ahmad wa Bukhari wa Muslim. Ini barangkali yang saya sampaikan Pak Ibu. Jadi intinya bahwa sholat itu jangan sampai kehilangan tumakninah. Ayat boleh cepat saja dengan Fatihah, tapi tumakninah jangan sampai hilang. Ya. Barangkali ini saya sampaikan, insya Allah nanti Ustaz Sutarto akan menyampaikan semacam sosialisasi ya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.